Kembali lagi bersama channel belajar kimia, Kimipedia. Kimipedia adalah channel yang akan membantu kalian memahami dengan mudah cara belajar kimia. Simak terus ya. Kali ini Kimipedia akan membahas materi tentang bagaimana sih cara meramalkan pengendapan berdasarkan hasil kali kelarutan. Nah, pertama kita harus mengenal dulu 3 macam larutan. Jadi, larutan itu dibedakan menjadi 3. Ada yang larutan pada kondisi tidak jenuh, di mana larutan ini terjadi saat konsentrasi sebuah larutan belum melewati nilai kelarutannya, sehingga masih memiliki peluang untuk dapat melarutkan lebih banyak senyawa pelarut. Nah, atau bisa diartikan juga zat terlarutnya itu lebih sedikit daripada zat pelarut sehingga tetap bisa larut. Nah, kondisi yang kedua adalah kondisi saat tetap jenuh, di mana kondisi ini adalah konsentrasi yang dimiliki oleh suatu senyawa sama dengan nilai kelarutannya sehingga zat akan mengendap. Nah, artinya sama halnya dengan jumlah partikel zat terlarutnya itu sama banyak dengan jumlah partikel zat pelarutnya, sehingga kelarutannya tidak sebanyak saat dia kondisinya tidak jenuh. Kondisi yang ketiga adalah kondisi lewat jenuh, saat konsentrasi larutan melewati nilai kelarutannya, sehingga akan diamati terbentuknya senyawa yang mengendap. Artinya sama halnya dengan jumlah larutan zat terlarut itu sama halnya lebih banyak daripada jumlah pelarutnya. Sama halnya dengan contohnya saja kita sedang melarutkan gula dalam air. Nah, jika konsentrasi pelarut atau airnya misalkan kita ambil 1 gelas penuh. Nah, ketika kita tuangkan 1 sendok gula, maka itu adalah keadaan tidak jenuh karena akan terlarut secara sempurna. Tapi, jika perbandingan larutan gula dengan airnya 50/50, maka kondisinya akan tetap jenuh. Nah, jika konsentrasi larutan gulanya misalkan 50 sendok, nah maka nanti jumlah partikel gulanya akan banyak daripada si pelarutnya sendiri atau airnya, sehingga akan membentuk suatu endapan karena susah untuk dilarutkan. Nah, ini 3 macam larutan yang harus kalian tahu terlebih dahulu. Nah, apa sih yang dapat menyebabkan suatu pengendapan suatu senyawa? Yang pertama adalah penambahan ion senama. Nah, jika kalian menonton video sebelumnya, pasti sudah tahu nih bagaimana sih pengaruh ion senama terhadap suatu kelarutan. Nah, masih ingat ya, penambahan ion senama terhadap suatu kelarutan itu dapat memperkecil suatu kelarutan. Nah, karena memperkecil berarti nanti akan membentuk suatu endapan. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan penambahan asam, di mana penambahan asam di sini adalah saat pH senyawa tersebut menurun, maka kelarutan garam tersebut akan menjadi meningkat. Jadi, ketika penambahan asam, maka menyebabkan pH-nya akan semakin turun, sehingga kelarutannya meningkat. Jadi, ketika ingin terjadi suatu pengendapan, jangan ditambahkan asam, tambahkan saja basa. Karena dalam kondisi pH-nya tinggi, akan terjadi suatu pengendapan. Kemudian yang ketiga adalah penurunan kebasaan. Nah, seiring dengan menurunnya nilai pH, maka nilai kelarutan yang dimiliki oleh senyawa hidroksida akan meningkat. Nah, sama halnya dengan opsi yang kedua. Jika semakin banyak kita menambahkan suatu basa atau kita ubah pH-nya semakin tinggi mendekati pH basa kuat, maka kelarutannya akan semakin kecil. Tapi jika kita menurunkan pH-nya menjadi mendekati asam, maka kelarutannya akan mengecil. Kelarutannya akan meningkat. Nah, jadi kalau ditambahin basa nih, dia akan semakin mengendap, tapi kalau ditambahin asam, dia akan meningkat seperti itu atau semakin larut.
Nah, bagaimana cara meramalkan suatu pengendapan? Nah, jadi kita di sini punya yang namanya KSP, ada yang namanya KIC. Di mana KSP itu adalah hasil kelarutan yang lama, yang sebenarnya, sedangkan KIC itu adalah hasil kali kelarutan ion yang baru. Jadi kita harus membandingkan antara dua opsi tersebut. Nah, tidak akan terbentuk endapan jika nilai KIC-nya itu lebih kecil daripada nilai KSP. Nah, kemudian tidak ada endapan saat larutan tepat jenuh jika nilai KIC itu sama dengan nilai KSP-nya. Berarti kalau KIC-nya sama dengan KSP, itu juga belum membentuk suatu endapan. Nah, endapan akan terbentuk jika nilai KIC-nya itu lebih besar daripada nilai KSP-nya. Nah, contoh soalnya, sebanyak 100 ml larutan AgNO3 0,001 molar dimasukkan ke dalam 100 ml larutan NaCl 0,01 molar. Jika diketahui KSP AgCl 1,6 kali 10 pangkat min 10, prediksilah apakah akan terbentuk suatu endapan. Nah, menurut peramalan endapan tadi, kita harus membandingkan antara KSP dengan KIC. KSP-nya sudah diketahui, artinya di sini dengan data yang ada, kita harus menentukan KIC-nya terlebih dahulu. Nah, KSP AgCl kita simpan dulu, kita cari dulu nilai KIC-nya. Karena AgNO3 ada data volume dan molaritas, kemudian NaCl memiliki data volume dan molaritas, artinya semuanya bisa dijadikan mol. Sehingga kita dapatkan mol AgNO3 itu 0,1 mmol, mol NaCl ada 1 mmol. Nah, masih ingat ya, jika ada dua data mol dalam suatu senyawa, kita harus bikin MRS-nya. Nah, di mana AgNO3 ditambah NaCl, di situ akan menghasilkan AgCl. Nah, nilai AgCl inilah yang akan kita ambil untuk diubah ke nilai KIC-nya. Nah, dari persamaan suatu MRS-nya, kita dapatkan nilai AgCl itu adalah 0,1 mmol. Nah, masih ingat ya, dalam suatu kelarutan yang dijadikan patokannya adalah nilai molaritasnya atau nilai kelarutannya. Sehingga 0,1 mmol AgCl harus kita ubah dulu ke molaritas AgCl, mol per volume, di mana kita dapatkan nilai molaritas atau kelarutannya adalah 5 kali 10 pangkat min 4. Nah, sehingga AgCl ketika diurai Ag plus ditambah Cl min. Nah, nilai semuanya sama, kelarutannya sama. Kenapa? Karena semuanya koefisiennya juga sama. Sehingga kita akan dapatkan hasil kali ion yang baru adalah totalnya 2,5 kali 10 pangkat min 7. Nah, kalau kita bandingkan dengan nilai KSP-nya, tentunya nilai KIC-nya ini akan lebih besar daripada si nilai KSP dari suatu AgCl. Sehingga karena nilai KIC-nya lebih besar daripada nilai KSP-nya, maka AgCl akan membentuk endapan. Nah, gimana nih setelah menonton videonya? Semoga semakin paham ya. Jangan lupa untuk mendukung channel Kimepedia agar terus berkembang dengan cara like, comment, dan subscribe. Jika bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.